Halo, gua Joe. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus bernama Udin. Udin mengalami kejadian mistis pada saat dia menjajakan jualannya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja Udin, tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Udin saat berjualan mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan menikahi wanita yang dia cintai. Demikian pula dengan Udin yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu, malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Udin biasa berkeliling berjualan baksonya, usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis tanpa sisa. Sehingga di malam itu, Udin sengaja membawa stok baksonya lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras agar segera menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun, sepertinya harapan dan impian Udin di malam itu tidak bisa kesampaian. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Udin berhenti di bawah pohon randu atau pohon kapas yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Udin memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu. Udin secara bertahap memukul mangkok baksonya. Namun, masih tak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Udin dalam hati, sambil menggerutu dalam hatinya.
Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Dan anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak dan bergeming sama sekali. Pengalaman mistis Udin akhirnya diawali juga, di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks, Udin mengadahkan mukanya ke atas seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat ia mengadahkan wajahnya, itulah terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu. Tepat di atasnya dia berdiri. Tanpa pikir panjang, Udin bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Udin ketakutan. Beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual, pusing dan enek dalam hatinya. Perjalanan Udin malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berhendak kembali keliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dia alami. Meskipun Udin menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak. Namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali dan kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Udin menceritakan perihal kejadian yang barusan dia alami, yakni melihat sosok kuntilanak di bawah pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding, kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah dan Udin kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun, begitu Udin menoleh wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Udin melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Udin lantas berhenti karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Udin pun menunggu pembeli itu. Dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala api kompor yang dipakai agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompornya, Udin kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun, apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya Udin bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusannya bertumpah. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan atau sharing cerita pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di urbanmistikusch@gmail.com atau DM ke Instagram kami. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of mine.